Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Permata Tiara dari kelas 11 MIA 3 SMA Negeri 1 Eksongsoan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran prakarya, materi pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi produk kosmetik. Materi ini seharusnya dipresentasikan di depan kelas, tetapi karena adanya pandemi corona yang mengharuskan kita di rumah saja dan berjaga jarak atau social distancing atau physical distancing guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka presentase dilakukan dari rumah. Berbicara mengenai produk kosmetik, kosmetik sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Di Mesir, 3000 tahun sebelum Masehi, sudah digunakan produk kosmetik dari bahan alami. Di Indonesia sendiri, produk kosmetik sudah dikenal jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Konon produk kosmetik ditemukan karena ketidaksengajaan atau coba-coba yang menghasilkan manfaat, kemudian sampai saat ini masih digunakan. Itulah tadi sedikit sejarah mengenai produk kosmetik. Lalu apa sih produk kosmetik itu? Jadi produk kosmetik adalah produk yang dimanfaatkan pada bagian luar tubuh manusia. Jadi kata kuncinya adalah pada bagian luar tubuh manusia. Jadi produk kosmetik hanya digunakan pada permukaan tubuh saja dengan tujuan untuk perawatan, melindungi, dan mengubah penampilan pada tubuh. Kita sudah mengetahui mengenai sejarah dan pengertian produk kosmetik. Lalu apa saja jenis-jenis produk kosmetik? Saya sudah menyiapkan beberapa contoh dari jenis-jenis kosmetik. Inilah beberapa contoh dari jenis-jenis kosmetik. Ada pelembab wajah, parfum, masker, lulur, deodoran, vitamin rambut, cat kuku, lipstick, dan body lotion. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa contoh bahan nabati dan hewani yang dapat digunakan sebagai produk kosmetik untuk merawat wajah kita. Saya mulai dari produk nabati. Yang pertama, saya punya kentang. Kentang kita kenal sebagai bahan makanan atau bahan untuk diolah menjadi makanan. Kandungan-kandungan nutrisinya pun sangat baik untuk tubuh. Tetapi kentang juga bisa digunakan sebagai produk kosmetik karena kandungan pada kentang yang baik untuk kulit apabila digunakan untuk masker, yaitu kandungannya vitamin E dan vitamin C yang cukup tinggi yang berkhasiat untuk melembabkan dan mencerahkan kulit, menghilangkan noda bekas jerawat, mencegah mata panda, menenangkan kulit dari paparan sinar matahari. Penggunaannya pun sangat mudah, cukup kupas kentang, kemudian bersihkan dari sisa-sisa kotoran yang menempel, kemudian dihaluskan dengan blender, langsung aplikasikan ke wajah, tunggu sampai 10-15 menit, kemudian bilas dengan air. Yang kedua, saya punya kopi. Sebagian orang mengira kopi hanya untuk diminum, tetapi kopi juga dapat untuk masker wajah karena kandungan antioksidan yang tinggi yang mencegah dari penuaan dini dan vitamin B3 yang mampu mencegah dari kanker kulit. Sedikit tips, pilihlah kopi yang bebas dari bahan pengawet supaya lebih alami untuk diserap wajah kita. Penggunaannya cukup mudah, cukup haluskan kopi ini menjadi seperti ini. Kemudian beri sedikit air ataupun madu, oleskan ke permukaan wajah, tunggu sampai 10-15 menit, kemudian bilas dengan air, sama seperti kentang tadi. Kemudian saya beralih ke contoh produk kosmetik dari hewani. Di sini saya punya madu. Kenapa madu merupakan produk kosmetik dari bahan hewani? Karena madu dihasilkan dari lebah. Khasiat madu untuk tubuh tidak perlu diragukan lagi karena madu mengandung zat-zat istimewa yang mampu melawan penyakit dan meningkatkan imun pada tubuh. Tapi perlu diketahui bahwa madu juga dapat menyehatkan kulit karena madu mengandung antioksidan dan antimikroba yang bagus untuk melembabkan kulit, mencerahkan kulit, menghilangkan noda bekas jerawat, mencegah jerawat, dan mengurangi penuaan dini. Cara penggunaannya pun cukup mudah.
Tinggal oleskan saja madu ke permukaan wajah, tunggu sampai 10-15 menit, kemudian bilas dengan air seperti biasa. Yang kedua, saya punya kolagen. Kolagen berasal dari jaringan ikat pada hewan. Sebenarnya pada kulit manusia juga mengandung kolagen, tetapi seiring berjalannya waktu kolagen akan berkurang. Kolagen sangat baik untuk kulit karena kolagen mengandung asam amino yang tinggi, yang berfungsi untuk menghaluskan, mencerahkan, menghilangkan noda hitam, serta menyehatkan kulit. Cara penggunaannya juga mudah, cukup oleskan kolagen tipis-tipis ke permukaan wajah, kemudian bilas dengan air. Itulah tadi penjelasan saya mengenai produk kosmetik. Semoga bermanfaat bagi yang melihat. Masukan dari saya, jangan pernah merubah apapun yang telah Tuhan ciptakan. Kita hanya cukup mensyukuri dengan merawat dan menjaganya dengan baik. Dan apabila ada kata yang salah atau penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.